Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan masih pakan ternak khususnya ruminansia, kambing, domba, ataupun juga sapi. Kita melanjuti setelah kemarin kita belajar terkait dengan bagaimana pemenuhan seratnya, khususnya di kandang uang menggunakan silase tepung jagung. Kali ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya konsentrat. Terkait dengan konsentrat, banyak yang tanya, Mas, konsentrat itu cara buatnya gimana? Dan apa sih sebenarnya? Kita akan bahas secara dasar. Jadi di belakang saya sudah ada terpampang wah ini tulisannya. Ini adalah beberapa contoh makanan pakan ternak ya, pakan ternak yang sebenarnya pakan ternak itu hanya membutuhkan komponen yang paling besar, yaitu adalah ini ada 3, yaitu sumber serat, sumber karbohidrat, dan juga sumber protein. Kemudian kita sudah bahas terkait dengan sumber serat dan bagaimana cara penyimpanannya atau pengawetannya adalah ini contoh-contohnya ada rumput odot, tepung jagung, daun pisang, dan juga limbah-limbah pertanian, ada kulit kopi, titah gede dan sebagainya. Nah, di atas dan sebagainya ini semuanya adalah yang paling atas adalah sumber serat. Nah, kemudian kalau hijauan cara menyimpannya cukup mudah dengan kita membuat silase. Seperti itu. Kemudian hari ini kita akan fokus bagaimana pemenuhan sumber karbohidrat dan juga sumber protein. Jadi sumber karbohidrat dan sumber protein kalau mereka itu gabung menjadi satu bisa disebut sebagai konsentrat. Dan fungsi dari konsentrat, jadi konsentrat itu adalah pakan penguat. Untuk menguatkan apa? Menguatkan sumber serat yang nutrisinya masih kurang dari segi proteinnya ataupun dari segi nilai gizi karbohidratnya ataupun sumber energinya, maka harus dikuatkan. Nah, contoh sumber karbohidrat yaitu adalah bisa pakai dedak padi, kemudian atau bekatul, kemudian ada jagung, kemudian ada polar juga bisa, ketela, onggok juga bisa seperti ini, ada onggok, kemudian tepung biskuit, kemudian ada molase atau tetes tebu dan sebagainya. Pada intinya konsentrat sumber karbohidrat adalah bahan-bahan pakan ataupun limbah pertanian yang mengandung banyak pati. Nah, seperti itu. Kemudian yang sumber protein adalah contohnya adalah bungkil kopra. Di sini ada bungkil kopra. Kemudian ada bungkil kedelai atau kalau di kandang menggunakan kedelai afkir seperti ini, kedelai afkir. Kemudian ampas tahu ataupun tanaman-tanaman dari golongan legum. Leguminosa contohnya ada daun puri, daun lamtoro dan juga kaliandra. Nah, bagaimana Mas kalau ketiganya yang hijauan ini digabungkan jadi satu dengan sumber serat? Bisa. Prosesnya adalah silase. Nah, jadi kalau ternak teman-teman semua sudah mengandung pakannya sudah mengandung sumber serat, sumber karbohidrat dan juga sumber protein, maka dapat pastikan bahwa ternaknya dapat tumbuh secara sehat dan juga berkembang dengan baik. Seperti itu. Jadi pastikan pemenuhan nutrisi ternak teman-teman semua harus mengandung serat, karbohidrat dan juga protein. Nah, jadi konsentrat tadi intinya adalah pakan penguat yang terdiri dari karbohidrat dan juga bahan protein. Nah, ini contoh dari karbohidrat dan juga sumber protein yang sudah kita campur. Dia prosesnya cukup gampang, tinggal mencampur aja sesuai dengan perbandingannya. Nah, biasanya paling gampang adalah perbandingannya 1:1 seperti itu. Jadi separuh karbohidrat, separuh protein sudah mencukupi. Adapun kalau pengen menghitungan secara detail nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana aplikasi menyusun ransum pakan, khususnya adalah konsentrat menggunakan laptop ataupun komputer. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi prosesnya cukup dicampur aja. Cara nyimpannya juga cukup mudah karena bahan ini kering. Pastikan kita simpan di tempat yang teduh, kemudian tidak lembab. Insya Allah konsentrat dapat bertahan lama seperti ini. Jadi tidak perlu cara-cara khusus. Kemudian untuk aplikasinya konsentrat cukup diberikan 1-2% dari berat badan. Khususnya untuk pengembangan. Kalau untuk breeding biasanya kalau kami menggunakan dalam fase-fase tertentu. Terutama yang pertama adalah ketika dia bunting tua dan juga ketika dia menyusui. Itu penggunaan konsentrat jauh lebih banyak. Sedangkan untuk ketika fase bunting muda kita biasanya tidak memberikan konsentrat pada kambing dan juga domba di sini. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa kita sharingkan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Oke.